ya. Alexandria, Animan, Duru, Dias, Puspa, Sophia, dari ini 1000 nih yang hadir kayaknya. Udah lumayan lah. Oke, selamat malam ya untuk semua. Masih apa kan? Masih belum bosan kan? Malam Pak, belum Pak. Tahan-tahan aja lah kalau udah bosan. No Zoom ya kan, hadir. Ya itulah keadaannya saat ini. Jadi Ya untuk Pak, kita akan lanjut pembahasan pengantar sistem digital, yaitu tentang CDC, ADC. Ini yaitu pembahasan keberapa ya? Ke-6 setelah ini bilangan, baru bagaimana konversi dari bilangan-bilangan binar. Jadi ini kita akan melanjutnya dengan analog ataupun konversi dari analog ke digital. Analog udah tahu kemarin kan, yaitu belum, yaitu masih berupa dia belum digital, analog. Contoh kecilnya itu jam tangan ya, kalau masih mempunyai jarum berarti analog. Kalau digital udah berbentuk digit atau berbentuk angka. Jadi inilah analog to digital converter. Bagaimana mengkonversikan analog ke digital ya. Ini dengan sistem apa? Elektronik. Jadi convert, namanya convert ya. Kalau pernah dengar istilah convert video ke MP3, mengubah. Misalnya kalian download dari YouTube mau buat ke MP3, itu disebut dengan convert ya, konversi. Ataupun misalnya ada file dokumen mau dirubah ke PDF, itu termasuk convert. Bisa juga dari PDF ke JPG, itu juga disebut dengan istilah convert. Mengkonvers ataupun mengecilkan file termasuk juga ya, itu jenis converting. Misalnya mau ngupload video ternyata kebesaran, bisa nanti dikonversi ataupun dikompres videonya. Jadi ini analog to digital converter. Jadi di sini mengubah analog ke digital. Jadi yang dibahas di sini apa pengertiannya, bloknya, jenis ADC, baru data logger, pengiriman data ke komputer, baru sistem telemetri digital. Mulai kita lihat pengertian daripada ACDC ya. Perangkat elektronik ini yang mengkonversi, inilah tadi ya, mengkonversi, mengubah. Bisa juga mengubah ya, biar lebih dipahami. Tapi di sini mengubah tegangan ya. Mengubah besaran tegangan analog menjadi besaran digital. Digital. Inilah yang diubah, yang dikonversi. Parameternya di sini, parameter ACDC, parameter maksudnya ukuran ataupun kapasitasnya, parameternya yang perlu diubah di sini adalah resolusi. Ini resolusi. Jadi resolusi gambar itu, ataupun kalau pernah kalian pernah menggunakan Photoshop, itu juga disebut dengan bit ya. Bit itu adalah kumpulan daripada bit rate. Makanya ada kapasitasnya bit, megabit, kilobyte, itu termasuk ukuran-ukuran dalam sebuah pixel juga termasuk. Jadi resolusi di sini jumlah bit. Jadi semakin besar kapasitas gambar ataupun video kita itu termasuk bitnya, berarti kode digitalnya semakin besar, semakin banyak. Jadi semakin kita besarkan sebuah gambar misalnya nggak ada pecah, itu berarti resolusinya makin high ataupun makin tinggi. Jadi di sini termasuk parameter atau tolak ukur ya, parameter disebut dengan tolak ukurnya, yaitu resolusi, jumlah bit ini dalam kode digital ya. Jadi bit, kalau berbicara tentang bit di mata kuliah pengantar ini termasuk yaitu kode digital yang pada keluaran outputnya yang menyatakan nilai tegangan analog pada masukan inputnya. Jadi seberapa besar tegangan analog itu diproses menjadi sebuah digital. Jadi kecepatan konversi. Kalau sekarang kecepatan konversi tergantung apa ya? Tergantung
spek komputer kita, tergantung spek handphone kita. Jadi kecepatan konversi dari masukan analog menjadi keluaran digital. Jadi kalau diperdalam ini, bit-bit yang kita input di komputer, ataupun yang kita bahas pada minggu lalu, ada bit masukan A, hasilnya A, jika kedua-duanya 0, hasilnya 0, itulah termasuklah di sini. Kecepatan konversi dari masukan analog menjadi keluaran digital. Inilah parameternya ataupun tolak ukur dari sebuah analog to digital. Jadi kalau resolusinya kurang kan bisa juga ditambah, dinaikkan pikselnya. Termasuk kumpulan dari bit. Jadi digital to analog converter ini pengertian berikutnya itu perangkat elektronik yang mengkonversi bilangan digital menjadi besaran analog. Jadi kebalikan dari AC/DC. Ada nanti digital to analog ya. Jadi yang kita bahas di sini dari analog ke digital converter. Itulah ini digital to analog converter, inilah apanya kebalikan dari AC/DC. Jadi sinyal analog termasuk itu sinyal diskrit ya. Di sinyal diskrit maksudnya sinyal yang tidak statis, stabil dia. Statis itu tidak berubah. Kalau analog dia udah tahu kan kemarin, kalau analog dia agak bergelombang, tapi kalau untuk digital dia sudah lurus. Itu di pertemuan pertama ya. Bisa digunakan untuk membangkitkan sinyal analog yang kontinu dari sebuah sinyal diskrit digital. Jadi di sinyal diskrit itu bersama atau pengertiannya itu digital ya, diskrit digital. Jadi inilah konversinya. Inilah gambarannya. Disinilah ada di sini namanya amplitude of signal. Inilah amplitudo ataupun alat ukurnya ya. Inilah sinyal analognya, sinyal diskrit ataupun sinyal untuk digital. Jadi dari sini contoh DAC ya, 4 bit. Ada binary. Sama kayak pertemuan minggu lalu ya. 4 bit maksudnya berarti dia 4 masukan. Ada yang 3 masukan kan, tetapi outputnya tetap sama. Itu kemarin ketetapannya. Jadi ada di sini input 4 bit ya. Ada di sini A, B. Input A, input B, input C, input D. Inilah bit A converter. Ini dari digital ke analog ini ya, digital ke analog. Jadi susunan resistor membentuk satu perangkat yang mengubah sinyal digital menjadi tegangan analog. Inilah keterangan dari gambar yang sebelah kiri. Inilah penjelasannya. Jadi semakin banyak masukan digital yang levelnya 1, semakin besar arus masuknya, sehingga tegangan keluaran semakin besar. Jadi pada DAC di samping bila masukan ABCD berubah dari 00 sampai dengan 11, maka tegangan keluaran berubah menjadi min. Makanya semakin banyak tadi inputnya, semakin besar tegangannya. Inilah contoh digital to analog converter. Inilah gambarnya. Inilah R1, resistor 1, 2K di sini, R2, R3, R4. Ini termasuk ini apa? Logonya ini OR ya, OR. Jadi ini logo OR yang segitiganya ini. Inilah penjelasannya yang sebelah kanan. Membentuk suatu perangkat yang mengubah sinyal digital menjadi tegangan analog. Jadi kalau ada di AC maksudnya digital to analog ya. Berarti ini mengubah dari sinyal digital ke analog. Inilah voltage-nya, inilah 00. Ini penjelasan yang kedua, pada DAC di samping bila masukan ABCD, A, B, C, D berubah, ini 00, 00, 11, 11, maka tegangan keluaran berubah menjadi min 1.
sama 4 sampai dengan plus. Kenapa plus? Karena sampai ke 11. Ini penjelasan dari gambar di samping. Inilah contoh DAC. Untuk jenisnya ada di sini ya. Nanti bisa kalian google ini jenis AC/DC ataupun analog to digital converter yang berdasarkan konversi menjadi keluaran digital terbagi menjadi ini ada VCO ini atau voltaic frequency converter. Itu tegangan mengubah frekuensi. Sama kayak radio ya, FM, frekuensi modulasi. Jadi radio itu kan suara itu dirubah menjadi sinyal. Makanya bisa didengar oleh pendengar ataupun kita. Sama juga televisi ya. Itu analog digital. Dia sudah dirubah dari dari analog ke digital. Makanya kita tahu itu sebuah gambar, sebuah video, itulah yang disebut dengan ini voltage frequency converter. Baru ada success exponential register, ada flash AC/DC, dual slope AC/DC, parallel convention. Ini hanya sebatas jenis-jenisnya aja yang kita bahas. Jadi yang pertama di sini voltage controller atau VOC ini, VCO. Suatu osilator frekuensi keluaran tergantung tegangan masukan. Contoh, bila tegangan masukan 1 volt, frekuensi keluaran 1000 Hz, maka 2 volt keluaran 2000 Hz. Dan seterusnya. Inilah ciri-ciri daripada si VOC yang pertama ini ya. Ini, VCO ini. Bila frekuensi keluaran dicacah dengan dekade counter 4 digit, maka tegangan analog dikonversi bilangan biner ditampilkan dalam format 4 digit. Resolusi ADC ini jenis VCO tergantung pada konvensi konversinya. Tergantung konversinya maksudnya dari analog ke digital kah, dari suara ke gambar, ataupun sebaliknya dari digital ke analog. Ini kecepatan konversi jenis AC/DC ini lambat. Kenapa? Karena dia analog dulu ya, baru ke digital. Jadi agak lambat. Tapi kalau misalnya udah digital ataupun udah yang terbaru, dia agak lebih gampang dikonversi ke MP3. Contoh, kita download video kan sangat-sangat gampang untuk mengkonversi kemana? Ke MP3 ya. Itu lumayan gampang. Tapi misalnya dari MP3 ke video kan sangat-sangat susah dan nggak bisa. Makanya kenapa disebut analog ke digital ini agak susah dikonversi, sangat-sangat susah. Namanya kalau udah digital. Kalau digital berubah ke analog sangat susah. Makanya lambat. Baik itu menggunakan aplikasi apapun agak-agak susah. Baru yang kedua yang tadi ini jenis daripada AC/DC ini. Ini jenis ya. Jenis dari AC/DC ini. Yang kedua tadi SAR. Inilah bentuk diagramnya. Ini analog input voltage, analog comparator. Inilah blok diagram dari SAR. Ini successive information register. Register inputnya. Baru flash AC/DC. Inilah blok diagramnya. Ada input. Ini input. Di sini analog. Inilah inputnya ataupun outputnya digital. Jadi beberapa ini untuk AC/DC ataupun analog to digital ini sangat-sangat banyak prosesnya. Kita lihat aja di sini ada beberapa langkah ya. Ini yang pertama di sini blok diagram ini ya, flashnya ada tadi. Inilah analog, sinyal analognya tadi di input. Inilah yang sebelah kiri ya. Analog input voltage. Baru setelah itu dikonversi lagi ataupun dikonvert. Ini analog comparators. Baru itulah yang dibaca oleh si ini. Berapa jenis angkanya.
ini oktal 8 digit, dirubah dulu ke binary, baru sampai ke digital output, bisa dibaca kodenya. Itulah sangat-sangat panjang memang proses untuk mengubah dari analog ke digital. Makanya sekarang itu sudah ditinggalkan kan, mulai yang semua yang berbentuk analog, baik itu di elektronik, di kendaraan, semua udah diganti ke digital. Udah hampir-hampir punah lah yang namanya sistem analog. Itu tadi karena apa? Satu, kurang tepat dia. Sama kayak misalnya kita kecepatan sebuah kilometer sepeda motor ya. Kalau digital kan udah langsung kita gas sepeda motornya udah langsung tampil berapa kecepatan kita ya di digital tadi, di monitor digitalnya. Tapi kalau di analog dia masih meraba-raba ya. Kadang dia nanti berapa ya, agak susah menentukan kecepatan kita untuk yang berbasis analog. Makanya udah beralih semua ini flash AC/DC, analog to digital. Inilah prinsip-prinsip analog digital ini. Yang pertama itu flash terdiri dari banyak komparator ataupun inputan ya, yang membandingkan analog dengan macam-macam referensi. Contoh itu 3 bit ada 8 keadaan bilangan. Inilah tadi 3 bit. Jadi untuk mengubah 3 bit aja sangat-sangat rumit. Jadi bila masukkan analog mempunyai nilai tegangan 0 antara 5 volt, maka harga tegangan setiap step adalah 0,65 volt. Ini hitungan-hitungan ketentuannya. Barang terakhir di sini resolusi ditentukan oleh banyaknya komparator ataupun banyaknya komponennya. Nanti kalau kalian pernah ngedit sebuah video ya, itu sebuah video itu bisa kita pecah-pecah. Nanti kalau ada yang mencoba misalnya ada di sini konten kreator ya, coba perhatikan itu. Kenapa orang banyak mengedit video? Karena itu yang digabungkan itu adalah bit-bitnya ataupun frame-frame video tersebut. Bisa kita buat, kita copot, kita buat bitnya, kita hide gambarnya ataupun resolusinya. Ini makanya nih, resolusi ditentukan oleh banyaknya komparator. Ada juga nanti di sana warna, ada cyan, magenta, black, white. Itu di sana campuran-campuran sebuah digital ya, sebuah konversinya. Jadi warna itu banyak macamnya, banyak jenisnya di warna ya, kalau mengenai bitnya. Warna. Kita melihat kuning itu, tapi untuk seorang ahli desain itu, kuning itu campuran daripada warna pink ya. Pink sama merah, kuning sama merah itulah pink. Jadi nggak asal dibuat itu ya. Kalau hitam misalnya harus 0 ini, merahnya harus 0. Kalau hitam pekat beda lagi. Kalau ada di sini ahli desain, itu bisa dipraktekkan di software Corel Draw. Kalau hitam itu nggak asal hitam. Ada nanti di sana campurannya 100%, ada yang merahnya 100%, baru kuningnya 100%, itu yang disebut dengan hitam pekat. Beda yang nanti kalau dicetak dia biar nggak blur. Makanya seorang percetakan kan ditanya ini apa kopian atau desain. Kalau kopian biasanya itu pecah kalau dibesarkan. Itulah bitnya ataupun resolusinya bisa diubah. Jadi semakin banyak komparatornya di sini, semakin banyak resolusinya. Kalau dia CDC itu analog to digital itu sangat cepat ya. Beda sama DCA tadi ini. DAC. Ini digital, analog. Tapi kalau di ADC, kecepatan konversi sangat cepat. Dia memang sangat cepat ya. Contoh Yeta adalah yang video. Video itu sangat gampang kita rubah kemanapun. Mau ke 3GP, mau ke MP3, mau kemanapun sangat gampang kita ubah. Karena sudah digital dia. Ini tinggal kemauan kita kemana mau diubah.
Baru yang keempat ada data logger ya. Data logger, bagian daripada ADC tadi yang ini. Bagian daripada ini, jenisnya ini. Data logger. Ini suatu sistem pengukuran beberapa parameter secara simultan ataupun secara menyeluruh, di mana bagian akhir dari sistem ini berupa komputer yang menampilkan grafik, penyimpanan data atau mengolah data. Inilah MUX. MUX ini multiplexer. Multiplexer itu alatnya, alat pengubahnya. Ini sensor ada di sini, multiplexer, multiplexing sinyal. Inilah supaya bisa dibaca komputer ada di sini logic controller. Itulah tadi ya yang minggu lalu itu logic, numeric logic ataupun logika. Baru itu terbaca oleh sebuah sistem komputer. Dan di sini komputer dapat menampilkan grafik, menampilkan data atau mengolah data. Jadi sebenarnya yang kita input itu adalah berupa bit ya. Kalau di contoh di keyboard kita input I, sebenarnya itu inputnya adalah bit ataupun angka yang kita bahas itu binary. Binary itu antara false ataupun 0101. Itulah yang kita input sebenarnya. Jadi contoh A itu berapa bit? B berapa bit? Udah ditentukan oleh sistem komputernya. Jadi bisa terbaca oleh sistem karena B ini ada berapa digit ini bitnya. Ada misalnya 11010 itulah untuk B. C berapa bit dia tentukan. Jadi itu yang bisa dibaca oleh si komputer. Ini bitnya. Itulah rangkaian ini tadi, rangkaian digital. Jadi besaran yang diukur dari serta sensor diperkuat dan difilter masukkan ke dalam multiplexer. Ini penjelasan dari gambar ini ya. Ini. Besaran yang diukur dari sensor. Inilah sensornya ya. Besaran yang diukur. Ada di sini sampai 8. Kita lihat dulu. Setelah diperkuat dan difilter, dimasukkan ke dalam multiplexer. Inilah multiplexer ya, MUX ini. Masukkan dulu ini sensornya kemari. Contoh ini, angka-angka ini. Ataupun misalnya ini huruf, masukkan dulu ke MUX-nya. Ataupun ke multiplexernya. Baru difilter, disaring. Multiplexer memilih data dari sensor yang mana yang akan diumpal ke ACDC ini. ADC, analog digitalnya. Untuk dikonversi menjadi besaran digital disajikan oleh keluaran ACDC untuk dimasukkan ke komputer. Inilah pengertiannya. Besaran dari sensor ini dimasukkan ke multiplexer. Setelah diolah di multiplexer ini, baru diteruskan ke ini analog data converter ini. Disinilah diubah lagi, di converter atau dirubah supaya apa? Supaya bisa dibaca oleh si komputer. Jadi hubungan antara MUX dan ACDC ini disebutlah itu logic controller ataupun logikanya terbaca, si pengaturnya mengontrol supaya si MUX sama ACDC ini terbaca oleh sistem komputer. Itulah penjelasannya. Yang pertama, baru multiplexer memilih data sensor mana yang akan diumpankan, mana yang akan dikirim ke komputer. Ini keluaran ACDC untuk dimasukkan ke komputer. Baru proses pemilihan kanal ini atau sensor ya. Dari proses digitalisasi kontrol oleh logic control. Baru data keluaran dari ADC membawa informasi nomor ke kanal data dan data digital hasil konversi. Komputer melengkapi dengan perangkat lunak yang membaca data, menyimpan data, mengumpulkan data sesuai dengan kanalnya atau dari sensor. Jalur masuk ke komputer dapat melalui pipe, serial port, USB atau RS-232 atau USB. USB tahu kan? Universal Serial Bus ataupun termasuk sekarang itu USB atau flash disk ya, port
Port itu bagian daripada komputer ya, port. Jadi ada di sana port IRJ45, port USB, port keyboard itu termasuk jenis-jenis port. Jadi kita lihat untuk pengiriman data ke komputer ya. Pengiriman secara paralel, misalnya data terdiri dari 8 bit, maka memerlukan paling tidak 9 jalur kabel memasukkan data ke komputer. Jadi pengiriman semacam ini sangat cepat, tetapi kurang praktis karena memiliki banyak kabel. Pengiriman secara serial, inilah tadi jenisnya ya, serial yang di atas ini, RS32. Baru pengiriman secara ini sinkronus, ada nanti pengiriman asinkronus. Ini data dikirim kalau mau permintaan dari komputer. Misalnya diminta data dari hanya kanal 1. Maka di komputer bilangan biner mulai dari LSB sampai LSB. Inilah pengiriman bila data terus tanpa diminta dengan memberikan bit tambahan menyatakan awal data, start bit, dan akhir bit. Jadi inilah contoh ya gambar dari ini pengiriman data ke komputer. Ini ya jenis apa ini? Bukan, ini grafik digital ya. Kalau analog dia bergelombang. Jadi biar langsung paham ya, kalau dia lurus gini gelombangnya berarti dia digital. Kalau analog ini, saya ulang dulu. Inilah kalau ada lihat ini berarti ini analog ya, sinyal analog. Biarpun hanya sekilas ya, biar ada yang lengket. Ini adalah sinyal analog. Ini digital. Ini. Jadi di sini ada bitnya 1011100010. Stop bit. Inilah proses pengiriman ke komputer, pengiriman data. Kita lagi lihat data serial, data sinkronus, asinkronus. Ini transmisi sinkronus, ada gambarnya di sini ya. Ini stop bit, ada optional priority, mana yang paling prioritas duluan. Ada nanti istilah FIFO ya, first in, first out, mana yang duluan masuk, itu yang duluan keluar. Ini ada frame. Jadi itu yang kita bahas tadi, frame ya. Jadi digital itu sangat-sangat identik dengan frame. Kalau pernah kalian masih ingat kasusnya siapa sih? Apa itu yang racun cyanida? Itu ada seorang ahli dipanggil dan menyatakan itu adalah editan cyanida yang siapa itu ya? Udah lupa, yang di kafe dia Mirna, diminum. Pak, Mirna. Jadi ada seorang ahli dari Australia lah dipanggil untuk menentukan bahwa itu palsu atau tidak dari pihak pengacara. Jadi di sana yang diolahnya adalah, kenapa dibilang dia palsu? Karena agak lambat katanya, baru dicek dia frame-nya. Frame itu bagian-bagian video, frame ya, frame. Makanya ada sekarang jurusan forensik digital. Jadi forensik digital itulah kerjaannya. Melihat video itu ataupun gerak-gerik sebuah video itu asli atau enggak. Dilihat dari bitnya, dilihat dari keasliannya, dilihat dari semua lah. Sama kalau ada video-video artis misalnya ya, yang menyebar, yang asli atau tidak, itu adalah yang dicek itu. Keasliannya itu harus ahli yang menyatakan palsu atau tidak. Memang di polisi udah ada ya alatnya itu. Ditentukan frame-frame-nya nih, makanya dibuat di sini frame-frame. Jadi frame itu yang dikirim diproses ke multiplexer tadi, diubah menjadi digital. Itulah untuk transmisi sinkronus. Baru transmisi asinkronus. Sama juga frame di sini. Tapi yang berubah di sini adalah dirubah menjadi ke digital. Ini ada mark space-nya, data bit-nya, baru data bits. Jadi mudah-mudahan ada di antara kita nanti yang menjadi seorang ahli apa ya? Ahli forensik. Sangat-sangat dibutuhkan itu zaman sekarang. Dia yang melacak gambar itu asli atau enggak, ataupun palsu.
dari ini bit-bitnya. Dan aplikasinya udah banyak ya, yang nanti bisa lah dicari-cari aplikasi mengubah ataupun melihat file itu asli atau enggak. Baru pengiriman data serial. Pengiriman data serial hanya memerlukan 2 kabel saja, yaitu sinyal dan ground. Pengiriman data serial saat ini dapat cepat. Kecepatan pengiriman dapat berupa byte. Memang udah sangat-sangat cepat ya pengiriman sekarang. Hanya ada jenis-jenis flash disk ya. Jadi itu gunanya kuliah. Kalau flash disk itu ada jenisnya sekarang, ada 2,0, ada 3,0. Jadi yang sekarang itu baru itu flash disk 3,0. Jadi kalau ada yang mau beli flash disk, tanya dulu ini yang berapa, USB versi berapa. Nanti coba bandingkan ya. Mana tahu ada flash diskmu yang versi 2,0 dengan 3,0 itu sangat jauh kecepatannya berbeda. Kalau kita mengopi sebuah file ataupun video, sangat-sangat jauh bedanya. Sama juga dengan apa ya, laptop. Jangan lagi beli hard disk yang manual, yang SSD sekarang ya, yang kecil dia, tapi kecepatannya beda dengan hard disk yang pakai pita. Tahu kan hard disk yang pakai pita yang masih berputar dia. Kalau hard disk sekarang nggak lagi pakai pita ya, udah SSD. Sudah mirip sama flash disk. Colokkan udah terbaca langsung, makanya cepat dia, sangat-sangat cepat di operasi sistemnya. Baru pengiriman data serial lebih praktis dilakukan melalui fiber optik. Itulah fiber optik yang kita punya Telkomsel ya, fiber optik. Fiber optik kelebihannya sangat-sangat banyak. Kenapa Telkomsel beralih ke fiber optik? Karena dia tahan gelombang, tahan ke suara, tidak berpengaruh kalau ada gempa. Itu kelebihannya. Makanya nggak pakai kabel apa lagi ya yang digantung-gantung listrik, digantung ada tiangnya, udah jarang. Sekarang udah pakai FO, fiber optik. Baru data serial juga digunakan untuk kontrol jarak jauh. Jadi ini pakai kontrol jarak jauh. Sangat-sangat mudah dipakai. Untuk penyimpanan data di digital itu random access memory, itu penyimpanan sementara ya. Penyimpanan sementara yang dapat ditulis dengan write read RAM bersifat voltage, yaitu akan